Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan firman Allah yang akan mengisi di setiap hati kita, membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita awali di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan pada hari ini, dimanapun kami berada dan di situasi seperti apapun, kami diperkenankan untuk duduk di bawah kaki Tuhan untuk sejenak boleh mendengarkan sapaan firman-Mu yang akan menjangkau sampai di setiap kedalaman hati kami, sebab Engkaulah Allah yang tahu hati kami, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Kami serahkan untuk renungan firman hari ini sepenuhnya, biar Tuhan Allah Roh Kudus yang boleh berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau tolong hamba-Mu dan tolonglah semua umat-Mu yang boleh mendengarkan. Kendatipun hamba-Mu dalam berbagai keterbatasan dalam menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan secara sempurna firman-Mu yang hidup ini di setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari Amsal pasal 21. Amsal pasal 21 ayat 1 sampai 5. Ya, Amsal pasal 21 ayat 1 sampai 5. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pemandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kalau kita teliti ya, secara seksama, maka kita bisa mengambil satu garis lurus ya, atau meneropong ya satu titik yang menjadi inti dari pembacaan Alkitab. Nah, makanya disebut dengan renungan ya, atau istilah apa? Pendalaman. Ya. Nah, hari ini kita membaca 5 ayat dari Amsal 21 itu menekankan tentang hati. Ya, hati. Heart, ya. Ya, memang ada pepatah mengatakan ya tingginya gunung ya bisa diukur. Ya, semua gunung di seluruh dunia, bahkan yang tertinggi sekalipun, nah, itu bisa diukur. Makanya
bisa diketahui mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Nah, dalamnya laut bisa diduga. Tapi hati manusia, siapa yang tahu? Hati manusia itu hanya Tuhan dan kita yang tahu. Dan saya kadang-kadang merenungkan memang ya hati manusia itu amat sangat misterius. Jadi jangankan orang lain, kita pun kadang-kadang sulit memahami hati kita. Padahal hati itu Alkitab katakan adalah pusat hidup kita. Jagalah hatimu terlebih dari segalanya. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tapi siapa yang bisa mengontrol hati kita? Bahkan kadang-kadang kita melihat manusia itu betapa jahat hatinya, penuh dengan tipu muslihat. Siapa yang punya otoritas untuk mengendalikan hati kita? Ya, tentu akan lebih gampang kita langsung berkata Tuhan. Tuhan yang dapat menguji hati kita, karena Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Tahu. Dia yang bisa menyelidiki sampai setiap kedalaman hati kita. Tapi persoalannya ya, apakah kita membuka hati buat Tuhan? Nah, sebenarnya persoalannya hanya di situ kok. Kalau kita ingin menikmati kehidupan yang cerah, hati yang bersih, kita hanya tinggal membuka hati bagi Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kepada kita dalam kitab Wahyu, lihat, aku berdiri di depan pintu, maksudnya pintu hati, dan mengetuk. Nah, adakah kita membuka hati dan memberikan tempat yang terbaik di ruang hati kita bagi Allah bertata dan memimpin seluruh perjalanan kehidupan kita? Amsal yang kita baca pada hari ini, di ayat yang pertama, bahwa hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan, yang alirannya atau gerakan alirannya itu dikontrol oleh Tuhan sendiri. Nah, itulah makanya kenapa kita sebagai orang percaya seolah-olah memang wajib untuk mendoakan pemerintah, penguasa, terutama supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, hati yang takut kepada Tuhan itu akan memampukan seorang raja atau pemerintah untuk memerintah dengan keadilan. Jadi dia tidak akan menjadi seorang yang otoriter, sombong, arogan. Itu di dalam ayat yang keempat, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah
dosa. Seorang raja, seorang pemimpin negara, kita percaya tidak pernah akan merancangkan suatu kejahatan bagi rakyatnya. Tidak akan melakukan penindasan. Tidak akan mengambil keputusan yang merugikan rakyatnya. Nah, inilah yang kita doakan. Inilah yang kita harapkan. Jadi sekali lagi, kita sangat berkepentingan untuk berdoa bagi penguasa, bagi pemerintah di setiap tingkatan, agar mereka ada dalam kendali Tuhan. Artinya tadi, hati yang takut akan Tuhan dan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kesejahteraan bagi seluruh alam ciptaan. Dan saya yakin dan percaya ketika Allah yang mengontrol hati seorang pemimpin, maka seluruh hidupnya yang berpusat pada hati, pikirannya, perilakunya, perasaannya, keputusannya, tindakannya, itu pasti memperhitungkan aspek perkenanan Allah. Dan percayalah, kalau seorang pemimpin, seorang raja yang hatinya dikontrol oleh Tuhan, terlepas dari agama apa yang mengcover tubuhnya, pasti dia akan menjadi seorang pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan. Karena apa? Karena hati pemimpin itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya ketika hati pemimpin ini ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan Allah pasti mengerjakan segala yang terbaik dalam kehidupan sang pemimpin. Karena Allah turut bekerja, Roma 8 ayat 28, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi sebagai masyarakat yang mengasihi Tuhan, wajar kita merindukan pemimpin yang juga mengasihi Tuhan. Dan kita hanya bisa kerjakan itu di dalam doa, dan selanjutnya Tuhan akan bertindak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-10 Amsal pasal 21, di sana dikatakan, hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesama. Nah, kita berdoa, karena ini merupakan sebuah tantangan yang berat bagi kepemimpinan di negeri ini, baik sekarang maupun ke depan. Kejahatan masih merajalela, dan hanya kuasa Tuhan, yang mampu untuk bertindak. Kita boleh berharap kepada para pemimpin mendukung semua program, tapi itu tidak cukup tanpa keterlibatan Tuhan ada di dalamnya. Jadi seorang pemimpin yang takut Tuhan, dia akan bertindak adil, dia akan melakukan benar.
Ya, adil bukan berarti sama rata, sama rasa sebagainya, tidak. Tapi proporsional. Ya, dia akan bertindak dan melakukan ya, kebenaran dan keadilan. Jadi artinya orang benar ya benar, orang salah ya salah. Jangan orang benar disalahkan, orang salah dibenarkan. Dan dia akan dimampukan untuk melakukan ya, tindakan yang dapat memenuhi kebutuhan dan tidak melakukan penindasan kepada orang lemah. Nah, suara kenabian yang berbunyi tentang kebenaran, keadilan itu nyaris ya, nyaris ya, tidak kedengaran di tengah ya, berbagai realita kehidupan yang kita saksikan, ya, ketidakadilan dan ketidakbenaran. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang disebut umat percaya, yang adalah garam dan terang dunia ini, kita juga wajib berdoa dan bekerja supaya kita pun dapat hadir dan berkontribusi dengan kekuatan dan kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bisa berperan menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan keadilan di setiap panggilan di mana Tuhan tempatkan kita. Kita harus berdoa dan bekerja. Karena kita harus kerjakan apa yang kita doakan. Dan kita harus mengcover dengan doa apa yang mau kita kerjakan. Supaya semuanya itu ada dalam kerangka rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Sehingga kita tidak hanya ngomong doang, tapi kita juga memulai dari diri kita. Dan sekecil apapun yang kita lakukan, itu tidak pernah akan menjadi sia-sia. Dan kalau semua orang Kristen melakukan keadilan dan kebenaran, maka saya percaya kejahatan akan dapat dikalahkan. Mari kita berdoa karena kita tahu hari-hari ini di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita, ada begitu banyak ketidakpuasan yang ditimbulkan karena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dan ini seperti menyimpan api dalam sekam. Hadirlah, ya, hadirlah sebagai orang Kristen yang dapat membawa damai dan tidak ikut di dalam berbagai konflik baik di internal maupun antar kelompok, agama, suku, sehingga Indonesia ada dalam kondisi yang kondusif, damai dan bersama, bergandengan tangan untuk mengatasi berbagai tantangan
krisis dalam kehidupan di bangsa ini. Terpujilah Tuhan, terima kasih Bapa yang baik untuk renungan firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biar Tuhan tolong kami, pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan bagimu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat dan berjuanglah, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Salam sehat dan tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara benar. Amin.